Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Di sini saya akan menjelaskan tentang eksplorasi imajinasi dan intuisi untuk kemajuan usaha. Di era persaingan bisnis yang semakin ketat, pelaku usaha dituntut untuk terus berinovasi. Imajinasi dan intuisi menjadi dua kemampuan yang penting yang dapat membantu menciptakan ide-ide baru serta mengambil keputusan dengan cepat dan tepat. Dengan mengoptimalkan keduanya, usaha dapat berkembang dan mampu bersaing di pasar. Pengertian dari imajinasi. Imajinasi adalah kemampuan pikiran untuk membayangkan sesuatu yang tidak sedang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung. Jadi imajinasi memungkinkan seorang menciptakan gambaran, ide, atau situasi baru dalam pikirannya. Imajinasi ini berperan dalam inovasi produk dan strategi bisnis. Kemudian pengertian dari intuisi, yaitu kemampuan seseorang untuk memahami, merasakan atau mengetahui sesuatu secara langsung tanpa melalui proses berpikir yang panjang atau penalaran yang jelas. Jadi intuisi ini sering disebut sebagai bisikan hati atau feeling. Sering digunakan dalam pengambilan keputusan bisnis. Imajinasi dalam usaha, yaitu yang pertama menciptakan ide produk baru. Jadi imajinasi membantu seseorang melihat peluang yang belum terlihat oleh orang lain, sehingga bisa melahirkan produk atau jasa yang unik. Kemudian yang kedua, strategi pemasaran kreatif. Imajinasi di sini berperan dalam membuat iklan, branding, dan promosi yang unik, sehingga lebih mudah menarik perhatian konsumen. Kemudian yang ketiga, memecahkan masalah usaha. Jadi saat menghadapi kendala, imajinasi ini membantu menemukan solusi yang tidak terpikirkan secara biasa. Kemudian yang keempat, membangun visi usaha. Yaitu imajinasi memungkinkan pengusaha yaitu membayangkan masa depan bisnisnya sehingga lebih terarah dalam mengambil langkah. Kemudian peran intuisi dalam usaha. Peran intuisi dalam usaha. Yaitu yang pertama, membantu pengambilan keputusan cepat. Jadi dalam situasi mendesak, intuisi ini memungkinkan pelaku usaha menentukan pilihan tanpa harus menunggu analisis yang panjang. Kemudian yang kedua, membaca peluang bisnis. Intuisi ini dapat membantu merasakan peluang yang potensial meskipun belum terlihat jelas dalam data. Kemudian menilai resiko. Pengusaha sering menggunakan intuisi ini untuk mempertimbangkan apakah suatu langkah terlalu beresiko atau masih layak dicoba. Kemudian yang keempat, memahami konsumen. Jadi intuisi membantu memahami kebutuhan dan keinginan pelanggan, terutama yang belum terungkap secara langsung. Sinergi imajinasi dan intuisi. Sinergi imajinasi dan intuisi membuat usaha tidak hanya kreatif, tetapi juga tepat arah. Keduanya saling melengkapi. Imajinasi membuka peluang dan intuisi memastikan peluang tersebut dimanfaatkan dengan bijak. Yaitu contoh penerapan. Yang pertama, mengembangkan produk unik. Kemudian yang kedua, membuat branding kreatif. Dan yang ketiga, menentukan langkah bisnis secara cepat. Cara mengasah imajinasi dan intuisi. Yang pertama, mengasah imajinasi, yaitu dengan cara banyak membaca dan menonton hal yang kreatif. Yaitu seperti buku, menonton film, atau cerita. Itu membantu memperkaya gambaran dalam pikiran dan membuka sudut pandang baru. Kemudian yang kedua,
berlatih membayangkan sesuatu seperti masa depan usaha. Jadi kita coba bayangkan situasi tertentu seperti masa depan usaha, desain produk, atau solusi masalah event yang belum pernah ada. Kemudian yang ketiga, diskusi dan brainstorming, yaitu bertukar pikiran dengan orang lain. Jadi bertukar pikiran dengan orang lain ini bisa memicu ide-ide baru yang sebelumnya tidak pernah terpikirkan. Kemudian yang keempat, melatih berpikir what if, bagaimana jika. Jadi biasakan bertanya, bagaimana jika produk ini dibuat berbeda? Atau contoh yang lain, bagaimana jika target pasarannya diubah? Seperti itu. Terlahir, yaitu yang kelima, yaitu mengamati lingkungan sekitar. Hal-hal sederhana di sekitar kita ini bisa jadi inspirasi jika dilihat dengan cara yang berbeda. Kemudian mengasah intuisi, yaitu yang pertama, banyak pengalaman dan belajar dari kesalahan. Jadi semakin kita itu sering menghadapi situasi, semakin kuat feeling dalam mengenali pola dan mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, biasakan refleksi atau evaluasi. Jadi setelah mengambil keputusan, coba kita itu mengevaluasi apakah intuisi kamu benar atau tidak. Ini membantu mempertajam intuisi ke depan. Kemudian yang ketiga, percaya pada feeling tetapi tetap kritis. Jangan langsung menolak intuisi, tapi juga jangan sepenuhnya bergantung. Jadi seimbangkan dengan logika juga. Kemudian yang keempat, perbanyak observasi. Perhatikan pola perilaku orang, situasi dan lingkungan. Jadi intuisi ini sering terbentuk dari hal-hal yang kita sadari secara tidak langsung. Kemudian yang kelima, kurangi overthinking. Terlalu banyak berpikir itu justru bisa menutupi intuisi. Kadang keputusan terbaik datang dari kesederhanaan. Kesimpulannya yaitu imajinasi dan intuisi merupakan dua kemampuan penting yang saling melengkapi dalam mengembangkan usaha. Imajinasi berperan dalam menciptakan ide, inovasi, dan peluang baru, sedangkan intuisi membantu dalam mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Dengan menggabungkan keduanya, imajinasi dan intuisi tersebut, pelaku usaha tidak hanya mampu berpikir kreatif, tapi juga mampu menentukan langkah yang tepat dalam menghadapi persaingan bisnis. Oleh karena itu, imajinasi dan intuisi perlu terus diasah melalui pengalaman, latihan, dan keterbukaan terhadap hal-hal baru agar usaha dapat berkembang secara optimal. Mungkin cukup sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.